tahun 1987 di Tridharma Yoga, Lampung Selatan. Dan beberapa bulan setelah itu kami mengikuti Raimuna Nasional di Cibubur, Jakarta. Dan beberapa kegiatan lain yang kita sesuaikan dengan program dari Kuartir Daerah. Pada saat itu tentu saja tidak mudah untuk melaksanakan kegiatan yang besar, yang mengumpulkan ribuan anggota pramuka di zaman itu. Nah, berbicara soal tantangannya, tentunya di setiap masa pasti ada tantangannya, yang pada dasarnya sebetulnya hampir sama masalahnya. Secara umum, beberapa tantangan atau kendala yang kami rasakan pada waktu itu adalah: pertama, belum adanya sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat komunikasi. Pada saat itu belum ada handphone ataupun media komunikasi lain seperti saat ini yang serba canggih, ya. Jadi pada waktu itu kita harus bertatap muka langsung, bicara langsung dengan orang yang kita tuju. Nah, kemudian sarana transportasi. Pada waktu itu kendaraan pendukung kegiatan masih sedikit sekali. Nah, kemudian sarana akomodasi, perlengkapan pendukung kegiatan di lapangan juga masih sangat terbatas dan minim. Nah, kemudian yang kedua, terbatasnya dana pendukung kegiatan. Saya kira ini yang paling vital ya kakak-kakak, karena tanpa dana kita tidak bisa berjalan kegiatan. Seperti kita ketahui bahwa sumber dana yang utama untuk kegiatan Dewan Kerja adalah bantuan dari Kuartir Daerah. Nah, sedangkan untuk kekurangannya itulah kita tanggulangi sendiri. Nah, bagaimana solusinya? Nanti kita akan ceritakan sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki leadership skill pada saat itu. Mengapa? Karena pada waktu itu kegiatan pramuka belum menjadi kegiatan yang wajib di sekolah. Baru sebatas hobi dan sifatnya sukarela. Jadi hanya sedikit yang memiliki skill kepemimpinan pada saat itu. Itulah poin-poin utama yang dirasakan menjadi kendala pada saat itu. Tetapi seberat apapun tantangan dan kendala yang ada, dengan semangat yang kuat, kompak, dan saling mendukung, maka kegiatan akan berjalan sukses. Nah, disinilah perlunya seorang anggota pramuka memiliki bekal keterampilan yang bisa disingkat dengan 4K, yaitu yang pertama, kemampuan komunikasi, kemudian yang kedua, kemampuan berkolaborasi, kemudian yang ketiga, critical thinking atau berpikir kritis dan problem solving, dan keempat, kreativitas. Kalau keempat hal ini terus diasah, maka bakat leadership akan muncul, sehingga nantinya banyak calon-calon pemimpin yang lahir dari anggota gerakan pramuka. Nah, sekarang berbicara tentang peluang. Apa sih peluang yang bisa kita raih dengan kita aktif di dalam pramuka? Ini tentu tidaklah mudah, karena peluang itu tidak akan terbuka dan juga tidak dalam waktu sekejap akan terbuka untuk kita. Kita harus memiliki keterampilan sebagaimana yang disebutkan tadi di atas, ditambah dengan wawasan dan pergaulan yang baik tentunya. Sebagai contoh, pada tahun 1986 saya bersama 2 orang kawan dari Bandung dan Jawa Timur berkesempatan ikut program pertukaran pemuda ke Amerika selama 3 bulan. Nah, itu kan peluang yang jarang ya Kak ya, dan rasanya hanya pada orang-orang tertentu saja yang bisa memanfaatkan peluang itu. Nah,
Banyak juga kakak-kakak kita yang sudah sukses karena pandai memanfaatkan peluang dengan berbekal ilmu hanya dari pramuka saja. Kita bisa berkarir dengan setinggi mungkin. Nah, di akhir bincang ini saya berpesan untuk kakak-kakak, untuk adik-adikku yang masih aktif, asah terus keterampilan 4K dan tingkatkan terus kemampuan teknologi sesuai tuntutan zaman sekarang. Tentu juga tak lupa dan yang paling penting adalah tetap mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, agar semua yang kita lakukan mendapat ridho-Nya. Tetap semangat dan raih cita-cita tertinggi. Jayalah Pramuka Indonesia. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.